Saudara, kembali jumpa ya dengan saya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama. Ya, nama saya adalah Pendeta Paulus John Subagi. Langsung aja Bapak Ibu Saudara, buka bersama saya di dalam Kitab Roma ya. Kitab Roma pasal yang kelima. Ya, mari sama-sama buka dalam saya Roma pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Roma 5 ayatnya yang keempat hingga kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apapun mengikuti channel YouTube gereja kami ya. Di YouTube itu saya pernah bikin ini ya, series khotbah tentang bersyukur ya. Kebetulan ini tema yang diberikan kepada saya, bahwa sesungguhnya setiap dari kita ini akan sangat mudah untuk terhubung dengan surga, terhubung dengan Roh Kudusnya apabila kita bersyukur, apabila kita bisa menikmati dan berterima kasih untuk setiap berkat-berkatnya yang kita terima. Mungkin sesuatu yang nampaknya sederhana, mungkin sesuatu yang tiap hari kita nikmati, tapi seringkali kita menganggap itu remeh. Contoh, kita bersyukur hari ini kita masih bangun, kita masih sehat, kita punya panca indera yang sehat sempurna. Kita bersyukur untuk suami, kita bersyukur untuk istri, kita bersyukur untuk pekerjaan, kita bersyukur untuk sahabat-sahabat iman, untuk rekan-rekan pelayanan. Banyak hal yang patut kita syukuri. Bapak Ibu Saudara, kata bersyukur ini mudah ditulis, mudah dikatakan, tetapi prakteknya tidak demikian mudah. Mengapa? Karena baik dalam keadaan enak, sedang beroleh berkat, mungkin kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi ada saat-saatnya ketika kita merasa Tuhan jauh, kita merasa janji Tuhan belum digenapi, kita belum bisa bersyukur. Maka dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan tergantung keadaannya, tetapi bagaimana kita menyadari Tuhan ini baik. Dan karena Tuhan itu baik, Tuhan di dalam kita. Dia kirimkan putranya 2000 tahun yang lalu, disalib di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu sudah cukup alasan bagi kita untuk bersyukur. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang berdosa yang seharusnya hari ini juga kita berakhirnya di neraka. Tetapi oleh kasih karunia Bapa, Dia kirimkan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tersalib bagi setiap kita, sehingga akhirnya surga itu jaminan pasti bagi kita. Tetapi selama kita di bumi dengan bersyukur ini, kita bisa menikmati surga. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak akan bisa kita rasakan kalau kita nggak pernah bersyukur atau kita susah berterima kasih ya. Jadi ada 3 poin ya yang kita belajar sama-sama malam hari tentang bersyukur. Yang pertama, mengapa kita bersyukur? 1, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Atau kalau di dalam bahasa asli, saya mungkin sedikit menjabarkan, gambar rupa ini solem dan demut. Artinya apa? Artinya begini, saudara mungkin pernah bertamu ke rumah kawan atau rekan atau siapapun, terus di ruang tamu tuh lihat adalah potret keluarga, yaitu gambar dari bapak, ibu, anak, tuan rumah. Ya, solem dan demut itu seperti itu. Jadi kan nggak mungkin di dalam sebuah keluarga terus kemudian yang dipasang tuh potretnya kucing gitu, bapak kucing, ibu kucing, anak kucing. Nah, bukan begitu. Jadi itu adalah gambaran dari yang mempunyai rumah. Demikian juga kita ini gambarannya Tuhan. Kita ini potretnya. Maka artinya apa? Maka artinya kita bersyukur sebab kita diberikan otoritas, kita diberikan kasih karunia, kita diberikan kuasa untuk kita ini mengelola alam ini. Mengelola itu bukan mengeksploitasi. Gambarnya Bapak yang demikian besar itu
kita. Gambarnya Tuhan itu kita. Dan kalau kita tidak bisa menyatakan kasih itu kepada segala makhluk, ya sorry to say, nuwun sewu, mereka nggak akan pernah ketemu gitu, nggak akan pernah ketemu dengan apa, dengan Bapa, nggak akan pernah ketemu dengan Allah, yang Allah adalah Allah yang kudus gitu. Nah, sementara Allah yang kudus ini menggambarkan dirinya dengan kita manusia. Karena apa? Terbukti ya diberikan putra tunggalnya sendiri. Ayat yang ke-19 ya, Roma 8 Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan dari akar Ibrani. Sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Elohim dinyatakan. Ayat yang ke-20 ya, dari Roma 8 ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena maunya mereka, tetapi diizinkan ya oleh kehendak Elohim, kehendak Bapa yang telah menaklukkan dalam pengharapan karena makhluk sudah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan Elohim. Jadi kita ini perwakilan, gambarnya, perwakilannya Tuhan. Maka itu sebuah alasan yang sangat-sangat lebih dari cukup untuk kita bersyukur bahwa kita beroleh kepercayaan untuk kita ini jadi wakilnya Tuhan, wakilnya Bapa, yaitu meneladani Kristus di dalam hidup kita. Kita yang dahulunya itu adalah budak dosa, debu dan tanah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah Bapa. Sehingga kita punya pikiran, perasaan, kehendak bebas, kita bisa berkomunikasi dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahkan lewat kita bisa jadi berkat. Ketika kita pulih, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mengelola alam, itu selaras dengan surga. Itu sesuatu yang sangat-sangat harus kita syukuri. Maka yang luar biasa begini, karena sejak awal penciptaan, tadi sudah kita sempat mentionnya di awal, manusia itu jatuh dosa, maka dikirimkanlah, dikatakan Adam yang terakhir. Siapa Adam terakhir? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sehingga oleh karya penebusannya, oleh salibnya itu, Adam yang terakhir itu, kita beroleh seluruh janji Tuhan. Jadi sehingga masa lalu kita tidak diperhitungkan, tetapi ketika kita memandang salib Kristus, kita menghidupi salib Kristus, maka yang ada, kita kembali menjadi perwakilan surga di bumi. Kita menjadi anak-anaknya, menjadi teladan bagi semua makhluk yang entah ada berapa miliar mungkin ya, di galaksi sana, di planet-planet, di bintang-bintang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi sebuah alasan yang cukup untuk kita bersyukur, dan kita bisa bersekutu lewat rohnya dengan Tuhan yang Maha Agung, pencipta langit, bumi, semesta, dan segala isinya. Jadi poin yang pertama, karena bersyukur karena apa? Karena kita diciptakan solem dan demut menurut gambar dan rupa daripada Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, mengapa kita bersyukur? Karena keselamatan yang dijanjikan oleh putranya, oleh Yesus Kristus Tuhan itu iya dan amin. Itu tidak main-main. Kok gitu Pak? Kok nggak main-main? Simple. Dikatakan apa? Di dalam surat Rasul Paulus, di kitab Roma, bahkan di kitab Ibrani. Oleh karena imam besar yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan kita, cukup mati sekali sebagai korban penebusan di atas kayu salib untuk seluruh dosa kita. Waktu itu kita belum lahir. Anda dan saya belum lahir. Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Maka keselamatan ya dan amin. Keselamatan pasti. Tinggal kita ini mau kerjasama nggak dengan surga. Kita mau kerjasama nggak dengan Bapa. Keselamatan yang sudah ada ini kita jaga benar. Sekarang kita menjaga, mempertahankan keselamatan itu. Kembali ke tadi ke ilustrasi saya tentang rumah. Artinya kalau sudah dibelikan orang tua kita, ya kita jaga sertifikat tuh. Jangan sampai kita punya utang atau gambaran dosa. Jangan sampai sertifikat itu akhirnya dipegang bank. Iya kan? Kita jaga rumahnya benar-benar. Mungkin tiap hari disapu, dipel. Demikian juga hidup kita. Keselamatan yang udah kita terima, kita jaga. Supaya apa? Supaya keselamatan ini tidak direbut oleh nilai-nilai dunia. Oleh keduniawian. Oleh kedagingan. Oleh kesombongan hidup. Yohanes 3:16, Roma 5 ayat 10. Anda bisa baca sendiri di rumah, tetapi intinya begini, intinya bahwa anugerah itu nyata gitu loh, udah dibayar, kita tuh tinggal menerima kasih karunia. Bahkan kalau kita
akhirnya menjadi orang Kristen, kita ke gereja, kita mungkin terima Tuhan karena diajak teman kita KKR, itu sebenarnya niatan untuk bertobat sendiri itu lewat rohnya, Roh Kudusnya yang jauh di dalam kita. Sebelum kita jadi Kristen, kita diselamatkan pun itu anugerah Tuhan sendiri yang berkarya lewat kita. Kita hanya menerima dan melakukan. Nah, bagian kita sekarang menjaga keselamatan. 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Putra jadi manusia, mati disalib supaya kita anak-anak manusia yang sudah jatuh dosa, anak Adam, jadi anak Elohim. Kita ditebus. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan apa? Kita diberikan exousia, kuasa, otoritas menjadi apa? Anak-anak Elohim. Pangerannya Tuhan. Dipulihkan lagi posisi kita yang dulu dikalahkan oleh dosa. Dipulihkan lagi posisi kita jadi yang ilahi. Bukan lagi sekedar manusia jasmani. Nah, ini yang banyak orang Kristen, banyak orang percaya, bahkan banyak hamba Tuhan gagal untuk mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Bahwa identitasnya itu sebagai anak. Kalau kita menyadari identitas kita sebagai anak, kita ini menjadi artinya Allah kecil ya, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Itu kita nggak mungkin jatuh bangun dosa lagi. Kita nggak mungkin istilah gini, kita nggak mungkin lagi mau main-main dengan lumpur kubangan dosa. Karena kita ini prince and the princess of apa? Of heaven. Kita ini tanah air kita sorga. Kita di sini seperti duta besar yang ditempatkan. So, kalau tiba waktunya purna tugas, duta besar itu akan dipanggil pulang kembali ke negaranya. Seperti misalnya ini, ke Dubes Amerika Serikat. Dia boleh mungkin cinta Indonesia, cinta Bali, cinta masakan Indonesia. Tetapi suatu waktu kalau beliaunya sudah purna tugas atau pensiun dan pulang kembali ke negara Amerika Serikat, ya dia nggak boleh terus, aku nggak mau, aku mau di Indonesia. Itu namanya desersi, mengkhianati negara yang mengutus. Demikian juga rumah kita itu surga. Jadi sehingga apa? Kita harus meninggalkan percintaan dunia ini. Kita nggak boleh, artinya kita terkesima oleh barang branded, oleh rumah mewah, oleh mungkin mobil sport atau segala macam ya. Itu cuman sementara di dunia ini. Kalaupun itu diberikan bagi kita, itu fasilitas dari surga. Seperti kedubes tadi, kalau dia misalnya di sini diberikan misalnya apa? Misalnya kendaraan dinasnya mungkin BMW atau Mercy dengan driver, ya itu kan tugas. Itu kan artinya milik negara. Kita cuman dikasih pinjam pakai. Demikian juga hidup kita. Berkat-berkat kalau kebetulan kita diberikan, misalnya kita pengusaha, kita hamba Tuhan yang dipercaya gereja yang besar, itu fasilitas. Itu dari sorga. Kita nggak terikat itu cuman alat. Tujuannya apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Kita bagikan berita Injil ini, kabar baik, kita beritakan tentang karya salib Kristus. Pandangan kita harus sorga baru, langit baru, bumi baru, bukan yang ada sekarang. Kalau kita jadi setelah, aku udah diselamatkan nih, karena sekali selamat, bebas buat dosa. Bukan begitu, itu namanya desersi, itu namanya mengkhianati sorga, mengkhianati negeri asal kita. Bukan seperti itu. Ya, tapi justru karena kita tahu sudah selamat, maka rasa syukur kita apa? Ya, kita lakukan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup kita ini memberitakan Injil, menjadi surat yang terbuka dimanapun berada. Kita membawa kasih Tuhan. Baik itu di dalam hubungan rumah tangga, suami istri, dengan anak, cucu, mantu. Itu otentik, keluar sendiri, dari dalam keluar. Manusia baru. Bukan karena, aku orang Kristen, KTP ku Kristen, so aku harus mengasihi. No, bukan begitu. Tetapi dari dalam keluar, automatically. Karena apa? Karena Tuhan sudah di dalam kita dan Tuhannya diizinkan keluar. Loh, caranya gimana Pak nikmati Tuhan? Bersyukur. Saya pernah ngajarkan dulu di sini. Jadi begini, untuk mata saat teduh gini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Aku ini manusia baru. Rohmu di dalamku. Aku bersyukur di dalam tiap hembusan nafasku itu nyata. Ada rohmu, engkau ada di dalamku. Bapak, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Aku menikmati kasihmu. Aku bersyukur akan kasihmu. Karena engkau sudah mengasihi aku bisa mengasihi sesama. Cukup seperti itu. Praktekkan saudara, tiap hari, tiap malam, tiap Anda saat teduh. Nanti Anda akan nikmati. Tiba-tiba apa? Anda bisa mengampuni orang yang selama ini menyakitimu. Anda bisa mendoakan musuh-musuh. Maka mengasihi itu kita nggak perlu diperintah, otomatis keluar. Seperti contoh,
waktu kita bangun tidur otomatis kita pengen sikat gigi kan, ya karena sudah dari dalam gitu loh, keluar, udah dibiasakan. Demikian juga ketika kita menyadari identitas kita sebagai putra, sebagai anak, kita sudah lahir baru, itu nanti otomatis keluar. Nikmati aja, bersyukur aja, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau beri, terima kasih aku diciptakan segambar serupa dengan Bapakku di sorga, dengan Elohim Adonai, ya kan, dengan Allah yang Maha Kuasa. Nanti itu mengalir keluar, percaya deh, mujizat itu akan mengikuti. Kuasa breakthrough semua itu mengikuti, karena itu otomatis dari dalam keluar, tidak dibuat-buat. Oke, sekarang poin yang ketiga. Kalau tadi poin yang pertama, kita bersyukur karena kita diciptakan segambar dengan rupanya Bapa. Kemudian yang kedua, karena keselamatan yang dijanjikan itu kita udah terima. Yang ketiga, kita bersyukur karena rohnya, Ruach HaKodes itu mau tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini temple of the Lord, kita ini bait Roh Kudus, kita ini baitnya. Maka itu cukup untuk kita bersyukur. Tapi intinya begini, Bapak Ibu Saudara, sadar nggak kalau ternyata Roh Tuhan itu dicurahkan ke setiap manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, bahkan mungkin yang ateis sekalipun, tapi nggak pernah menyadari. Loh kok gitu Pak? Ya iya, ayo kita lihat di Beresit ya, kita Kejadian. Ini dahsyat nih, tapi setan tuh berusaha menutupi ini. Realitanya setiap kita tuh ada Roh Tuhan. Karena apa? Nih ya, kita baca ya Kejadian 6 ayat 3 ya. Kejadian atau bahasa Ibrani itu Beresit itu begini. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, yang perlu digarisbawahi gini. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya apa? Selama kita ini human, manusia, menungso, basa Jawanya, itu ada Roh Tuhan. Jadi selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, anugerah itu nyata. Siapapun kita, apapun agamanya kita, ada Roh Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah ya Yahweh ya, maksudnya Tuhan Allah di sini itu Elohim Putra, Allah Putra, Yesus Kristus sebelum jadi manusia, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau yang lain itu Tuhan cuma berfirman, jadilah terang, terang itu jadi, jadilah bulan, jadilah bintang, maka jadi, jadilah hewan, jadilah. Kita enggak. Tuhan habis berfirman, habis hujan, timbul embun, dari debu tanah diambil. Nah, debu tanah yang dijadikan adamah, ya, dari debu tanah adamah, itu dihembusi nafas. Nafas. Ruah. Rohnya Tuhan. Wow, dahsyat enggak? Setiap kita ini terbuat dari roh yang sama, Roh Kudus, rohnya Bapa itu di dalam kita, nafas hidup kita, zoe bahasa Yunaninya. Kehidupan yang berkelimpahan itu sudah di dalam kita. Kita cukup mensyukuri, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Rohku ini dengan rohmu itu sama, asalnya Roh Kudus. Dan keselamatan sudah kau beri. Terima kasih aku segambar serupa. Kalau kita menyadari dahsyat banget loh Bapak Ibu. Doa kita nggak lagi minta-minta. Kita nggak lagi ngemis berkat. Kita nggak lagi Tuhan jawab nggak ya. Tuhannya udah di dalam kita. Lewat siapa? Roh Kudusnya di hati kita. Kita cukup mensyukur. Thank you Lord. Thank you. Thank you Abba Father. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Gitu tiap hari. Dan itu mengalir. Urapannya keluar. Mujizat jadi biasa, ngampunin orang gampang, mau ada duit nggak ada duit no problem, mau anak bagaimana ngeselin nyebelin, pasangan mungkin apa, itu gampang, kasihnya mengalir sendiri. Orang kan nanti nanya, kok Bapak aneh ya, kok sukacita terus ya, nggak pernah sedih ya, Ibu kok aneh ya, suamimu selingkuh apa gitu kok bisa mengampuni ya, bisa mendoakan, bisa memberkati ya, melayani lagi ya. Yang dahsyat begini, kalau kita sudah menyadari Roh Kudus itu menolong, menghibur, memimpin pada seluruh kebenaran, maka kita itu, ya kita wajib bersyukur. Karena tahu kalau kita pun mampu, bukan kuat gagah kita, tetapi oleh karya Roh Tuhan di dalam kita. Jadi saya simpulkan begini, kita bersyukur itu karena satu, kita diciptakan segambar serupa dengan Elohim. Dua, bersyukur karena
janji keselamatan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena Roh Kudusnya yang di dalam kita. Maka karena kita sudah bisa menyadari ini semua, ya tinggal dipraktekkan. Percaya saya, hidupmu dan hidupku mulai malam hari ini kita praktekkan terus bersyukur ini di bumi seperti di sorga.